Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 3, kelas 3D, kelompok 1, PPSDM Migas Cepu. Berikut ini nama anggota kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer secara global. Marilah kita masuk ke pembahasan materi. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai suatu masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu. Isu kontemporer yang sering terjadi adalah korupsi, narkoba, hoax, cybercrime, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan lainnya. Di sini kelompok kami mengangkat 3 isu. Yang pertama, cybercrime, yang kedua hoax, ketiga money laundering. Isu yang pertama yaitu cybercrime. Kasus cybercrime yang kami angkat adalah tentang kasus pembobolan data pelanggan IndiHome. Sebanyak 26 juta data pribadi, nomor HP, dan KTP pengguna bocor dan diretas hacker dan diunggah ke situs gelap. Data tersebut akan berbahaya jika jatuh ke tangan penjahat cyber karena dapat digunakan untuk menipu korban. Isu yang kedua yaitu hoax. Kasus hoax yang kami angkat adalah tentang hoax vaksin COVID-19 yang dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi. Isu yang ketiga yaitu money laundering. Kasus money laundering yang kami angkat adalah tentang kasus ACT diduga melakukan money laundering di perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang yang dimaksud adalah perusahaan yang dibentuk secara sengaja tanpa menjalankan operasi bisnis yang sebenarnya dan biasanya digunakan untuk menyembunyikan harta. Kemudian tahap analisis isu. Di sini kami menggunakan metode USG. Yang kami nilai dari metode USG yang terdiri dari urgency, seriousness, dan growth, di mana bobot-bobotnya yaitu 5, sangat kuat pengaruhnya, 4 itu kuat pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, dan 1 sangat kurang. Di mana dapat terlihat dari tabel di metode USG, isu yang menjadi prioritas adalah berita hoax orang meninggal karena vaksin COVID, di mana poin urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan poin growth-nya 4, dengan total skor 12 dan menjadi prioritas 1 dibanding isu lainnya. Di peringkat kedua, ada isu kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome dengan total skor 10, dan peringkat ketiga ada isu dugaan money laundering ACT di perusahaan cangkang dengan total skor 8. Hasil analisis dengan metode USG yang paling berpotensi yaitu kasus berita hoax orang meninggal karena vaksin COVID. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode fishbone atau diagram tulang ikan untuk menganalisis diagram sebab akibat dari sebuah masalah atau kondisi. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID. Faktor yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fakta-fakta vaksin COVID. Yang ketiga yaitu masyarakat menganggap pandemi COVID sudah selesai. Keempat yaitu masyarakat mudah terprovokasi atas informasi yang salah. Penyebab terjadinya isu yang pertama yaitu masyarakat meyakini bahwa vaksin COVID adalah suatu konspirasi presiden dan menteri kesehatan. Kedua yaitu banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin COVID mengandung microchip magnetis. Ketiga yaitu banyak data orang meninggal setelah divaksin COVID tanpa mengetahui penyebab sebenarnya. Dampak adanya isu antara lain 1. Pencapaian vaksinasi tidak bisa 100%,
Dan yang kedua, kasus COVID tetap ada sampai sekarang. Upaya pencegahan yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fakta vaksin COVID-19. Dua, memberikan informasi kepada masyarakat untuk hati-hati dan tidak mudah terpercaya dengan berita hoax. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang kandungan vaksin COVID-19. Sekian hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih.